observasi sistematik itu? Nah, observasi sistematik atau biasa disebut juga dengan observasi terstruktur. Observasi jenis ini adalah observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Observasi jenis ini menekankan pada segi frekuensi dan interval waktu tertentu. Teknik ini biasanya bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan bebas dari bias subjektif. Respon dan peristiwa yang diamati pada observasi ini dapat dicatat secara lebih teliti. Observasi sistematis. Observasi yang dirancangkan secara matang dan dilakukan secara sistematis, artinya ada teknik-teknik tertentu dan persyaratan tertentu yang dilakukan. Berikut beberapa karakteristiknya observasi sistematis. Yang pertama, bertujuan. Yang kedua, terfokus. Yang ketiga, memiliki limit data yang dikumpulkan. Yang keempat, metode pencatatan yang terstandarisasi, yang valid dan reliable. Ada 4 syarat observasi sistematik: what, when, where, how. Nah, selanjutnya dari setting. Natural setting, setting observasi yang memiliki level kontrol yang rendah dan mengambil gejala dalam kehidupan sehari-hari observasi. Yang kedua, konteks atau simulasi setting. Setting observasi yang memiliki level kontrol yang tidak terlalu ketat diciptakan oleh observer, contoh situasi tes atau situasi simulasi kerja. Yang ketiga, controlled atau overloading setting. Setting observasi yang memiliki level kontrol yang sangat ketat. Observer mengontrol ketat semua stimulus yang akan berpengaruh. Observasi yang bersifat ilmiah dilakukan oleh orang yang profesional seperti dokter, psikolog, hakim, jaksa, aktivis sosial, dan guru untuk pengambilan keputusan yang menunjang profesinya. Observasi memiliki beberapa tujuan, antara lain menetapkan diagnosa, penanganan masalah, membuat program intervensi, mengetahui efektivitas suatu terapi. Selanjutnya yaitu event sampling adalah metode pengamatan di mana pengamat menunggu dan mencatat perilaku tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Metode ini dilakukan untuk mempelajari situasi di mana perilaku tertentu sering muncul. Dengan event sampling, pengamat bisa menunggu dan mencatat perilaku spesifik yang telah dipilih. Pengamatan ini berisi tentang cuplikan perilaku atau menyimpang yang terjadi pada situasi kondisi tertentu dan tidak dapat diperkirakan waktu terjadinya. Hal ini ditujukan untuk mengamati penyebab atau akibat dari perilaku anak yang menyimpang, seperti kekerasan terhadap teman sebaya atau ketidakmauan bekerja sama dengan teman. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan event sampling. Kelebihannya, pencatatan dapat lebih lengkap dan runtut dibandingkan time sampling karena berisi catatan waktu dan sebab akibat dari perilaku yang bersifat objektif, karena perilaku yang ingin diamati sudah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, kekurangannya. Kemungkinan akan banyak perilaku yang juga penting yang tidak akan tercatat. Catatan tersebut bersifat tertutup sehingga hanya mengamati perilaku tertentu atau menyimpang dan mengabaikan perilaku yang lain. Yang kedua, tidak akan serinci catatan anekdot atau running records. Syarat event sampling yang harus dilakukan adalah memastikan tingkah laku yang ditentukan telah didefinisikan dengan jelas sehingga diketahui batas-batasan tingkah laku tersebut. Artinya, event harus memiliki karakteristik tertentu untuk disebut sebagai tingkah laku. Contohnya, tingkah laku bertengkar anak. Tingkah laku bertengkar anak adalah suatu event karena tingkah laku bertengkar tersusun dari tingkah laku spesifik yang dapat diamati, seperti adanya suara teriakan, adanya ekspresi wajah tertentu, atau adanya tingkah laku melawan, memukul, dan menendang. Bagaimana mendesain event sampling? Menurut Staller, ada 5 hal penting dalam mendesain event sampling, yaitu 1. Berapa kali harus melakukan observasi? 2. Berapa total waktu periode observasi? 3. Berapa periode observasi yang akan dilakukan? 4. Apa target perilaku yang akan diobservasikan? 5. Metode pencatatan apa yang digunakan?